Gak apa-apa. Oke, oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tuftahu khairat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menganugerahkan kepada kita semua karunia nikmat yang sangat banyak sekali. Kewajiban kita adalah untuk terus senantiasa bersyukur dan bersyukur, baik itu bersyukur secara lisan, secara hati, dan juga perbuatan. Di antara bentuk syukur yang saat ini kita lakukan adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk melaksanakan kewajiban yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan dengan pengajian. Inilah bentuk syukur kita kepada Allah SWT dengan perbuatan. Setelah kita bersyukur secara lisan dan juga secara hati kita. Salam dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat, serta pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jamaah Masjid At-Taqwa kami yang lain. Mungkin ini adalah untuk yang kedua kalinya belum bisa datang ke tempat ini atau ke masjid ini. Setelah sebelumnya kita pernah hadir juga ke sini pada acara kunjungan yang tidak salah tahun kemarin, yang masih awal-awal COVID, awal-awal terjadinya corona. Dan ini mungkin yang kedua kali. Alhamdulillah diizinkan Allah pertemukan kita di tempat yang mulia. Semoga pertemuan ini tidak hanya sampai di sini saja, semoga akan berkelanjutan. Dan yang terpenting bagi kita adalah pertemuan itu bukan hanya sekedar di dunia saja, namun kita berharap semoga nanti di akhirat kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala juga di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin ada baiknya dulu ulun memperkenalkan diri, karena mungkin ini adalah walaupun pernah sebelumnya ke sini, tapi mungkin untuk pengajian seperti ini adalah untuk pertama kali. Dan khotbah Jumat pun tadi siang juga itu adalah mungkin yang pertama kali. Mungkin di antara jamaah masih ada yang belum kenal ya, atau mungkin bertanya
Tujuannya adalah supaya kita saling mengenal. Kalau mungkin pihak-pihak pena datang salah diulang kepada kita. Baik, ngarang turun Khairi Haji. Ngarangnya simpel aja, Khairi Haji. Asal aslinya Alabi. Ini adalah Alabi. Ada mana Yudi? Banyak orang Alabi. Belum Alabi. Tepatnya di Desa Pandulangan. Alhamdulillah sekarang kita kelihatan yang lebih banyak itu di pondok pesantren. Kita diberikan amanah oleh ayahanda kita, pimpinan daerah Muhammadiyah, Nusantara untuk menjadi pengasuh. Jadi kalau Tuhan pian Bapak Ibu yang punya anak lulus SD atau lulus SMP, silahkan lulus kalian promosi. Gak masalah ya, silahkan. Ini kita sudah mulai buka pendaftaran nanti tanggal 1 Januari. Pendaftarannya bisa melalui online, melalui WA, atau mungkin langsung datang ke pesantrennya bisa. Coba kita welcome. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa ya, di antara putra-putri bapak ibu-ibu yang saat ini sudah sedang menempuh pendidikan di pesantren kita. Kalau tadi ada lihat ada beberapa 2 orang, jadi Hasbi, sama Abu, yang ada yang lain yang ini juga ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Insya Allah pondok kita tidak melakukan. Alhamdulillah selama puluhan tahun ya, semenjak tahun 97 sampai saat ini pondok pesantren kita sudah mengeluarkan alumni-alumni yang mereka berkiprah di masyarakat. Ada yang mungkin berdakwahnya melalui jabatannya masing-masing, ya, profesinya masing-masing. Pada intinya mereka semuanya dapat berdakwah, namun tidak semua di antara mereka yang berdakwah di atas mimbar. Ya, ada yang mereka berdakwah melalui profesinya. Di antara ada yang berbisnis, yang mereka berdakwah melalui bisnis. Dan juga mereka ada yang jadi polisi, jadi tentara, yang jadi dokter, yang jadi ustaz juga banyak. Pada intinya alhamdulillah ya, mereka menjadi orang yang bermanfaat. Ada yang menjadi penggerak persyarikatan, ada yang menjadi unsur pimpinan. Alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan ya, tolong Bapak Ibu semuanya mendoakan yang mudah-mudahan pondok kita terus berkembang dan maju dan terus mencetak kader-kader pemimpin semua. Kita berharap sekali untuk suatu saat para santri, mungkin bukan hanya pondok kita saja, tapi seluruh santri di pondok pesantren manapun, suatu saat yang akan memegang jabatan pemerintahan di negara kita. Kalau bukan santri sebenarnya yang memperjuangkan NKRI, kemerdekaan itu para santri, para kiai, para ustaz. Makanya para santri sekarang harus siap andil dalam membangun negeri. Kalau para santri yang memegang, insya Allah mudah-mudahan jujur, tidak ada yang korupsi. Amin. Memegang yang paham agama marah saya, nanti malah jadinya hancur. Kalau para santri mereka terbiasa di pondok pesantren dengan pendidikan agama, dengan didikan agama yang bagus, insya Allah mereka terbiasa. Baik Bapak Ibu Saudara saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Ini mungkin sekedar perkenalan ya. Selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi orang yang beriman sesama muslim itu adalah bersaudara. Makanya kita ini bersaudara walaupun tidak bersaudara kandung.
Tapi karena ada hubungan ikatan iman, maka mereka bersaudara. Dimanapun itu yang namanya orang Muslim, orang Islam, orang beriman bersaudara. Walaupun mereka jauh dari kita. Orang Muslim di Indonesia bersaudara dengan orang Muslim yang ada di Palestina. Begitupun juga orang Muslim yang ada di Eropa, yang di Arab Saudi, yang di India dan di seluruh dunia. Pada intinya Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ada ikatan ukhuwah Islamiyah. Ini adalah persaudaraan. Kemudian kata Allah, fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, dan perbaikilah hubungan di antara dua orang beriman yang berselisih. Jadi kalau ada di antara orang beriman itu berselisih, maka kewajiban mukmin yang lainnya adalah mendamaikan. Bagaimana supaya yang berselisih ini kembali berdamai? Ini kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, agar jangan sampai terjadi permusuhan. Allah menutup ayat ini dengan perintah bertakwa. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Ini adalah perintah yang sangat agung yang Allah perintahkan kepada kita semua. Yang mana Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk supaya memupuk persaudaraan. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, kaum muslimin itu terpecah. Ya mungkin benar hadis Nabi ya, kaum muslimin itu terpecah. Tafarraqu ummati. Jadi sebenarnya kalau setiap muslim itu sadar, setiap orang beriman itu sadar akan perintah Allah ini, agar supaya bisa memupuk persaudaraan, insya Allah nggak akan terpecah. Ini karena satu sama lain saling ego, ya, saling gengsi, akhirnya berpecah. Ya. Tidak ada lagi kasih sayang, seakan tidak ada kasih sayang. Padahal Allah perintahkan kita untuk memupuk persaudaraan. Nah, oleh karenanya agama Islam sangat membuka lebar-lebar pintu-pintu yang mengarahkan kepada orang-orang beriman untuk bersaudara. Jadi segala sesuatu sarana wasilah yang bisa menyatukan kaum muslimin itu sangat diperintahkan, sangat dibuka oleh Allah. Dan sebaliknya, segala hal-hal yang bisa merusak persaudaraan itu ditutup rapat-rapat oleh syariat Islam. Makanya syariat Islam itu sangat-sangat menjaga. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis menjelaskan secara detail tentang hal-hal yang bisa merusak ukhuwah. Rasulullah SAW menjelaskan secara detail tentang hal-hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Di antara hadisnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Muslim. Kata beliau, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yaghib ba'dukum 'ala baiti ba'd, wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yaqtimuhu, wa la yasduduhu, wa la yaqtibuhu, wa la yaqtibuhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi imri'in min asy-syarr an yahqira akhahu al-muslim. Kullu muslim 'ala muslim haramun lahu wa maluhu 'alayhi. Rawahu Muslim. Ya, artinya yaitu janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling tanajus. Saya akan jelaskan. Janganlah saling membenci dan janganlah saling membelakangi. Janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, menghina. Takwa itu di sini kata beliau, sambil beliau mengisyaratkan sadadanya 3 kali.
Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Baik. Dari hadis ini sangat jelas Rasulullah SAW menjelaskan secara rinci pokok-pokok permasalahan yang bisa menimbulkan permusuhan. Jadi kenapa terjadi permusuhan, terjadi pertikaian, terjadi perpecahan, itu karena sebabnya dijelaskan oleh Nabi. Yang pertama itu adalah hasad. Makanya Nabi SAW melarang la tahasad, ini poin pertama, la tahasad. Jangan kalian saling mendengki, jangan saling iri dengki, dasarnya hasad. Ini adalah sumber utama. Orang yang bermusuhan itu pasti permasalahannya adalah hasad. Pasti begitu. Karena dari dengki, dari hasad itu akan nanti melahirkan sifat-sifat yang lain yang akan dijelaskan selanjutnya. Jadi ini pokok pertama. Itu kalau orang itu kelahi bermusuhan itu pasti sumbernya hasad. Pasti iri. Satu sama lain saling dengki. Dan ini terjadi. Siapa yang mengajari pertama kali tentang hasad ini? Itu iblis. Kenapa iblis memusuhi Nabi Adam? Bahkan bukan cuma Nabi Adam, seluruh anak Adam dimusuhi oleh iblis. Itu pangkal awalnya, pokok awalnya adalah hasad. Jadi ceritanya kan ketika iblis itu awalnya dia berada di surga bersama malaikat. Iblis itu alim, dia berilmu. Makanya diletakkan Allah di dalam surga bersama malaikat karena saking alimnya. Iblis itu dari bangsa jin yang lain itu kalah ilmu dengan si iblis ini sebelum jadi iblis. Dia adalah jin yang taat awalnya, jin yang berilmu, jin yang memiliki kelebihan dibanding jin-jin yang lain, sehingga dengan kesolehannya, dengan ketaatannya dan keilmuannya itulah yang menjadikan dia mulia awalnya, sehingga dia mendapatkan kedudukan di surga, bahkan disamakan dengan para malaikat. Walaupun iblis bukan dari golongan malaikat, tapi disamakan dengan mereka. Tapi pada akhirnya si iblis ini diuji. Kehadiran seorang atau makhluk yang baru yang bernama manusia, Nabi Adam. Nabi Adam diberikan kelebihan, diberikan ilmu, kemudian juga diberikan berbagai macam keistimewaan yang akhirnya membuat iblis ini dengki, iri. Tatkala Allah bertanya kepada malaikatnya, atau Allah tatkala memerintahkan kepada malaikat untuk memuji Nabi Adam, coba tanya benda-benda yang ada di surga itu. Ditanya oleh malaikat itu apa namanya, kata Adam itu namanya ini, bisa semua dijawab. Dan malaikat ketika itu, karena malaikat ini adalah makhluk yang dia tidak memiliki rasa dengki, rasa hasad. Dia saja bahkan dia memuji Allah, bahkan dia menyanjung Nabi Adam. Akan tetapi tidaklah bagi iblis. Kalau iblis dia sudah dari awal tidak suka, dari awal tidak suka kalau Allah menciptakan makhluk baru. Terlebih ketika makhluk yang baru itu, manusia itu memiliki kelebihan, keilmuan yang bisa saja melebihi daripada si iblis. Sehingga akhirnya mulailah iblis ini dengki. Dan puncak kedengkiannya itu adalah tatkala Allah perintahkan kepada malaikat termasuk iblis untuk sujud. Wa idhqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka semuanya sujud kecuali iblis. Iblis enggan. Kenapa tidak mau sujud? Kata iblis, saya lebih mulia. Hingga akhirnya dengan sebab itu Allah usir iblis dari surga. Nah, semenjak diusirnya iblis dari surga itulah dia bersumpah akan menyesatkan Adam dan anak keturunannya. Dendam sampai hari kiamat. Terjadi permusuhan antara iblis dengan Adam karena sebab hasad. Ini pokok awalnya. Kemudian ketika pertama kali terjadi hasad di dunia, kalau tadi terjadi pertama kali hasad di akhirat.
di dunia, yaitu ceritanya adalah dua putranya anak Adam. Mungkin kita sering mendengar ada kisah dua putra anak Adam yang akhirnya terjadi pembunuhan, Qabil dan Habil. Itu kenapa terjadi pembunuhan, terjadi permusuhan? Karena pokok awalnya adalah hasad. Ceritanya kan si Qabil hasad dengan Habil. Gara-garanya si Qabil, ceritanya Qabil sama Habil yang kembar. Qabil punya kembaran perempuan, Habil punya kembaran perempuan. Nah kebetulan kembarannya si Qabil ini lebih cantik daripada kembarannya si Habil. Tapi karena syariat ketika itu tidak boleh menikahi saudara kembarnya, harus menikahi saudara kembarnya yang lain. Makanya ditukar, Qabil menikahi saudari kembarnya Habil menikahi saudari kembarnya Qabil, begitu ceritanya. Tapi oleh karena ada hasutan bisikan dari iblis mengadu kata iblis, kamu rugi kalau menikahi saudarinya Habil, karena saudarinya Habil dia cantik, lebih cantik saudari kamu. Nah disitulah akhirnya Qabil ini mulai hasad. Terlebih ketika Allah menguji mereka berdua dengan mereka berdua disuruh berkorban, yang satu berkorban mungkin tanaman, yang satu berkorban dengan hewan ternaknya. Akan tetapi yang korbannya si Habil itu diterima Allah, yang Qabil tidak. Dan disitulah akhirnya semakin menjadi kedengkian Qabil kepada Habil dan terjadilah pembunuhan. Inilah pembunuhan pertama kali yang terjadi di muka bumi. Dan pokok awalnya adalah hasad, dengki. Maka kalau seseorang sudah dengki, sudah hasad, akan selanjutnya apa? Melahirkan sifat-sifat tercela lain. Berawal dari hasad. Setelah itu akan melahirkan atau menjadikan setelah hasad itu adalah saling membenci. Kalau sudah dengki, kalau sudah hasad pasti saling membenci. Bahasa kitanya saling sesarikan. Kalau orang hasad pasti pasti benci. Kemudian setelah itu apa? Saling mengingatkan. Karena di sini setelah larangan saling mendengki, yang selanjutnya Rasul melarang wala tanajashu. Tanajashu ini artinya adalah jangan saling tanajus. Tanajus ini adalah berbuat curang dalam berniaga, ya, dalam jual beli. Dalam jual beli. Contohnya seperti ini. Tatkala seseorang datang ingin menjual atau membeli, yang mana seorang penjual mungkin ingin dagangannya itu laris, namun dia untuk melariskan dagangannya itu adalah dengan cara berdusta, mendustai pembeli. Dia mengatakan bahwa barangnya ini bagus, berkualitas, namun faktanya tidak. Dia untuk bisa mempromosikan barangnya ini adalah berkualitas baik, dia membayar seseorang untuk supaya menyatakan bahwa barangnya ini bagus, tapi dengan dibayar. Tapi kalau misalnya ada pembeli, kamu ceritanya pernah membeli barang saya dan sampaikan kepada mereka bahwa barang saya ini bagus. Ingat kalau bahasa kita tuh ini bintang iklannya yang pura-pura pernah membeli barang kita, barang seseorang, kemudian dia sampaikan pada pembeli bahwa ini barang bagus, saya kemarin juga beli. Nah ini namanya tanajus. Karena kalau sekarang itu mungkin bintang iklan itu aja, iklan sampo. Pakailah sampo ini, maka rambut kalian akan hitam. Banyak orang yang percaya, sehingga akhirnya orang beli sampo merek tersebut. Setelah dipakai, kebetulan mungkin rambutnya berubah.
Tentunya orang yang membeli akan kecewa ya, ujarnya tadi bagus barangnya setelah setelah sampai itu ternyata barangnya tidak bagus, berarti akan tentunya akan menimbulkan kerusuhan. Atau misalkan seorang pembeli ingin membeli barang kepada penjual, kata penjual, ini barang harganya 100.000, nanti beli bajunya, ini bajunya harganya 100.000. Kemudian kata si penjual ini, kata si pembeli ini, dia sudah bekerja sama dengan yang lain. Jadi kata si pembeli ini, wah mahal banget 100.000. Saya kemarin beli di situ 50.000 aja. Nah kemudian datang pembeli yang satunya sudah kerja sama dengan pembeli ini. Kata pembeli ini, betul di situ 50.000 mereka. Dia ingin menipu penjual, pembeli ingin menipu penjual, maka ini juga tidak diperbolehkan. Ini berdusta, dan itu akan menimbulkan kerusuhan. Baik si penjual atau pembeli tidak boleh berbuat curang, karena tanajus ini akan membuat bisa saling bermusuhan. Ini hal yang bisa menyebabkan kerusuhan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah wala tabaghadu, artinya jangan saling membenci. Jangan saling membenci. Ini juga adalah karena sebab pangkal awalnya adalah hasad, sehingga akhirnya menyebabkan seseorang atau mungkin dua orang berselisih saling membenci. Coba kita perhatikan kembali bagaimana iblis hasad kepada Adam atau Qabil hasad kepada Habil, sehingga dengan hasad itu iblis membenci Adam, sehingga dengan hasad tersebut Qabil membenci Habil. Ini awalnya adalah karena hasad, sehingga akhirnya saling membenci. Pasti sudah, kalau sudah hasad kan saling membenci. Kemudian kalau sudah saling membenci, itu pasti saling mendiamkan. Wala tadabaru. Makanya Nabi melarang wala tadabaru, jangan saling mendiamkan. Atau bahasanya sini jangan saling membelakangi, saling mendiamkan. Kalau bahasa kita tidak bertegur sangka, saling bermusuhan. Ini sangat dilarang. Kemudian di antara contoh yang bisa memicu permusuhan yang lain adalah walaya ya'ba'ukum 'ala bai'i ba'd. Janganlah seseorang dari kalian membeli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Ini juga dilarang. Misal ada orang yang sedang transaksi, penjual dan pembeli. Dia lagi beli barang, lagi milih-milih. Dia belum memutuskan untuk jadi atau tidak. Masih dalam bahasa fikihnya itu adalah hak khiyar. Dia masih dalam tahap memilih, belum dipastikan deal atau tidak. Maka ketika itu tidak boleh pembeli lainnya untuk memotong. Misalnya dia beli baju, masih tawar-tawar. Nah, kemudian datang misalkan pembeli yang lain, aku aja nomor. Apalagi kalau misalkan yang hendak membeli ini berani membayar lebih mahal. Misalnya dia orang nawar, ini berapa nih harga baju ini? 100.000, kurang lagi 50.000. Nah, datang pembeli lainnya, aku membeli 100.000. Maka si penjual ketika itu tidak boleh menjual langsung kepada pembeli kedua ini. Kenapa? Karena pasti akan membuat sakit hati pembeli pertama, dan itu pasti akan menimbulkan permusuhan. Pasti dijamin pasti bermusuhan, pasti akan kecewa dan pasti akan marah. Maka dalam Islam hal seperti ini sangat dihindari. Ketika misalkan orang lagi sedang masa khiyar, belum terjadi kesepakatan apakah jadi beli atau tidak, maka selama itu pembeli yang tidak boleh mendekat sampai mereka berdua memutuskan. Kata si pembelinya, ya udah pada jadi. Nah, kalau kita pada jadi itu berarti boleh pembeli lainnya untuk membeli. Apalagi kalau sudah jadi, tidak boleh lagi yang lain. Ini adalah contoh-contoh yang Rasulullah contoh. Kemudian kata
Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ini sesuai dengan ayat Allah yang kita sampaikan tadi, yaitu nama mukminun ya. Setiap orang beriman itu adalah bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadribu, tidak boleh menzalimi. Kemudian tidak boleh saling menelantarkan, tidak boleh saling membohongi, tidak boleh saling merendahkan. At-taqwa huna, kata Nabi, takwa itu letaknya di sini. Beliau sambil mengisyaratkan ke dadanya. Artinya kalau siapa saja yang bisa menghindari larangan-larangan tersebut, maka dia termasuk di antara ciri orang yang bertakwa. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan berbuat jahat walau hanya menghinakan saudaranya. Jadi di dalam Islam kategori jahat itu adalah walaupun hanya sekedar menghina saudaranya, maka itu sudah dikategorikan dalam Islam seorang jahat. Menghina atau mungkin merendahkan, meremehkan, terlebih yang lebih daripada itu. Kullu muslim ala muslim haram, setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram, dan huwa malu wa irduh, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sangat jelas sekali rincian-rincian yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang hal-hal yang bisa membuat kaum muslimin berbeda, kaum muslimin bermusuhan, sangat dilarang. Dan Rasul sangat memerintahkan untuk memupuk ukhuwah Islamiyah agar terjalin persaudaraan yang kuat sesama muslim. Makanya ini dihindari hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya permusuhan. Maka kalau misalkan ada di antara kaum muslimin yang berselisih, terlanjur berselisih, yang namanya kita manusia pasti terkadang ada bermasalah. Itu pasti. Namanya kita hidup ini, dimanapun kita berada, pasti ada saja hal-hal yang mungkin membuat kita berselisih sama orang. Nah, maka bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut? Yaitu dengan cara satu sama lain harus bisa mengalahkan ego. Bagaimana caranya? Yaitu dengan saling memaafkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala memberikan petunjuk kepada umatnya, apabila ada dua orang berselisih, Rasulullah memberikan batasan waktu menyelesaikan masalah tersebut adalah hanya tiga hari. Kata Nabi SAW, la yahilu lil muslim an yahdura akhahu fawqa salati layal yaltaqiyani wa yuqridu hadza wa yuqridu hadza wa khairu ma alladhi yaqulu bisalam. Kata Nabi, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari. Jadi kalau misalkan kebetulan kita mereka berselisih lawan saudara, lawan teman kita atau mungkin lawan yang lain, maka batasan untuk menyelesaikan masalah itu hanya 3 hari saja. Karena lebih daripada itu tidak dibolehkan, artinya haram. Kalau orang yang sedang berselisih ini, kata Nabi, wayuqridu hadza wa yuqridu hadza. Orang yang sedang berselisih itu pasti apa? Satu sama lain saling ngomong aja. Kalau misalkan dua orang ini bertemu, yang satu oleh kanan, pura-pura tidak. Atau kalau sudah melihat dari videoan orang yang dia berselisih dengannya, itu bisa saja dia akan mengambil jalan lain supaya dia ketemu. Maka ujar Nabi, siapa di antara kedua orang berselisih ini yang pertama kali mengucapkan salam, maka yang terbaik. Jadi kalau misalkan dia yang pertama kali mengucapkan salam, maka dia terbaik. Dan itu sangat berat untuk bisa mengawali ucapan salam itu adalah sangat baik. Kecuali orang yang memang benar-benar bisa mengalahkan diri. Nah, kenapa Rasulullah memberikan batasan hanya 3 hari? Karena itulah manusia, proses untuk menyelesaikan masalah dengan saudara itu ada 3 hari. Kalau misalnya kebetulan
melebihi 3 hari, bahkan bukan melebihi 3 hari, 4 atau seminggu saja, bahkan ada yang sebulan. Ada yang mungkin tidak bertemu sapa dengan saudaranya selama setahun. Bahkan ada juga yang lebih parahnya adalah tidak bertemu sapa sampai seumur hidup, sampai yang meninggal dunia. Ini berarti banyak. Kasihan. Karena permasalahan-permasalahan di dunia yang belum selesai dengan saudara itu akan dilanjutkan nanti di akhirat. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah berkata, kalau sekiranya seseorang berbuat dosa 70 dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih ringan dibandingkan dia melakukan satu dosa yang berkaitan dengan hak saudara. Jadi kalau orang itu berbuat dosa yang kaitannya dengan hak Allah, itu walaupun 70 dosa itu lebih ringan. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bisa saja Allah ampuni 70 dosa itu. Karena mungkin dia punya amal yang lain sehingga dapat menyebabkan terhapusnya dosa yang 70 itu. Selama bukan dosa kesyirikan. Dibandingkan jika seseorang berbuat satu dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, entah dia mungkin pernah mengambil hak orang lain, atau mungkin pernah bermusuhan, belum selesai, belum minta maaf, keburu meninggal, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut sebelum selesai permasalahannya dengan saudaranya. Ini sangat penting untuk kita renungi, untuk kita perhatikan. Jadi tatkala seseorang yang sudah menjalin hubungan baik kepada Allah, maka selanjutnya adalah dia wajib untuk menjalin hubungan baik kepada saudaranya, kepada sesama manusia. Karena percuma ibadah banyak, amal ibadah banyak, ahli sholat tarawih, ahli puasa, ahli qiyamul Quran, ahli ibadah yang banyak, tapi misalkan sama saudaranya dia bermusuhan, itu akan jadi penghalang. Terlebih kalau misalkan dia berselisih dengan keluarganya sendiri, entah mungkin dengan orang tuanya, dengan mamanya, dengan saudaranya, dengan anaknya. Dengan orang lain pun tidak boleh, terlebih dengan keluarganya, apalagi dengan keluarga. Karena manusia itu pada hakikatnya memiliki 3 hak atas kita. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi ada di antara orang itu yang memiliki hak atas kita itu 3 hak. Ada yang 2 hak, ada yang 1 hak. Siapa yang 3 hak ini? Yang 3 hak ini adalah keluarga kita. Kalau keluarga kita itu adalah muslim, maka dia memiliki 3 hak. Yang pertama adalah hak dia sebagai muslim, itu yang pertama, karena dia sesama muslim. Yang kedua adalah hak keluarga, hak kerabat. Yang ketiga adalah hak manusia. Ini harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hak muslim, hak keluarga, hak kerabat. Yang ketiga adalah hak manusia. Kalau dia mungkin bukan keluarga kita, maka dia mendapatkan 2 hak, hak muslim dan hak manusia. Kalau misalkan dia bukan muslim, kebetulan mungkin kita punya kawan atau tetangga yang muslim, maka dia dapat hak, yaitu 1 hak manusia. Kalau dia keluarga kita, dia mendapatkan hak keluarga, tapi hak manusia tidak. Artinya dia tetap mendapatkan hak untuk kita perlakukan baik, untuk kita jalin silaturahim, walaupun dia bukan muslim, selama kita menjalin hubungan silaturahim tersebut tidak sampai tidak sampai mengorbankan nilai-nilai akidah kita. Jadi itu manusia. Nah, makanya di dalam Islam sangat dilarang keras untuk memutus hubungan dari silaturahim. Kalau kita lihat ada yang anak sama orang tua tidak akur, atau mungkin sama saudara tidak akur. Ini sangat berbahaya kan? Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus. Apa memutus? Maksudnya adalah memutus tali silaturahim. Kita harus selalu sambung tali silaturahim
Supaya apa? Supaya kita terhindar dari ancaman ini. Apalagi di zaman sekarang. Sebenarnya di zaman sekarang ini sangat mudah sekali untuk kita bisa menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi tidak pasti harus kita datang ke rumahnya, tidak. Kita ingin nyambung tali silaturahmi kepada orang tua, kepada anak, atau mungkin kepada saudara, kepada paman. Tidak mesti kita harus datang ke rumah keluarga kita tersebut. Ya kalau kenal datang itu lebih baik. Kan bisa kita melalui silaturahmi, melalui media, yang melalui handphone, melalui WhatsApp. Walau hanya sekedar menanyakan kabar itu sudah menyambung tali silaturahmi. Artinya apa? Kita tidak putus. Jangan sampai ibaratnya hubungan terputus. Terlebih pada saat di zaman sekarang ini komunikasi itu mudah. Beda kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu kita ingin nanya kabar kepada saudara kita yang mungkin jauh di luar daerah itu perlu waktu kirim surat ya, sebulan baru sampai. Kemudian balasannya pun mungkin sebulan kemudian baru sampai. Itu dulu. Kalau sekarang kita ingin nanya kabar kepada keluarga kita dimanapun, kita mungkin di Jawa atau kita di luar negeri, tinggal kita pencet kalimat bagaimana kabar langsung dijawab. Nah ini sudah silaturahmi. Maka jangan sampai dengan adanya sarana yang Allah sediakan ini tentunya Allah yang menyediakan fasilitas ini, maka jangan sampai dengan kemudahan fasilitas komunikasi ini membuat kaum muslimin tidak menjalin silaturahmi. Jangan sampai akhirnya berpecah ukhuwah Islamiyah hancur. Justru malah dengan seperti ini lebih mudah. Kita nggak bisa menjalin silaturahmi, menjalin ukhuwah kepada siapapun. Kalau kita lihat terkadang di grup-grup WhatsApp, kadang berdebat, kadang berbual begitu. Ini tentunya akan membuat saling membenci, saling bermusuhan. Tapi tentunya dilarang dalam Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang penting juga di dalam hadis ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras kulul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu adalah haram. Apa sih yang diharamkan? Itu darahnya, hartanya dan kehormatan. Jadi tiga inilah yang harus kita jaga. Kita tidak boleh menumpahkan darah sesama muslim. Jangankan menumpahkan darah, menyakiti saja tidak boleh. Baik menyakiti secara mental, secara psikis, ya, terlebih secara fisik. Sekedar menyakiti secara mental saja tidak boleh, apalagi secara fisik memukul. Apalagi sampai menumpahkan darah. Menumpahkan darah di sini maksudnya membunuh. Tidak boleh. Jangankan membunuh orang Islam, membunuh orang non-muslim saja tidak boleh. Jangankan manusia, membunuh binatang pun tidak boleh. Kecuali binatang-binatang yang memang diperbolehkan untuk dibunuh. Itu pun membunuhnya dengan beradab. Ini saking agama Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Agama Islam yang betul-betul menebar kasih sayang. Hukum asalnya membunuh itu dilarang, tidak boleh. Membunuh siapa saja, baik itu membunuh manusia, membunuh binatang, itu tidak boleh. Aku masalahnya. Namun ada hal-hal atau sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk membunuh. Kapan? Misalkan ketika berperang. Ketika berperang pasti boleh. Asalkan peperangan itu adalah peperangan yang betul-betul resmi, sah. Berperang. Kalau berperang pasti boleh. Tidak mungkin melawan musuh tidak membunuh, pasti membunuh. Maka selain itu tidak. Sama juga binatang. Binatang juga tidak boleh dibunuh kecuali binatang-binatang yang memang diperbolehkan untuk dibunuh. Karena mungkin membahayakan seperti ular, mungkin seperti nyamuk. Karena dia mengganggu kita, mungkin dia juga bisa tepuk kemudian mati. Itu pun cara membunuhnya harus dengan adab. Tidak boleh dengan cara menyiksa. Makanya dalam hal membunuh binatang yang boleh dibunuh adalah yang lebih baiknya ketika
dengan cara menyiksa. Ditangkap nyamuknya, dicabut sayapnya, mulutnya dicabut lagi, sambil ngomel-ngomel lagi. Kemudian dibakar di api, ini nggak boleh, dilarang. Makanya sampai menyembelih pun, ya menyembelih itu kan juga membunuh. Menyembelih itu pun harus dengan adat. Menyembelih harus dengan pisau yang tajam, ya, supaya hewan sembelihannya itu merasa nyaman, jangan sampai dengan marah tumpul. Itu kepada binatang, terlebih kepada manusia tidak boleh. Maka haram darahnya. Jangankan kaum muslim, orang non muslim pun harus kita jaga darahnya, jangan sampai kita melupakan darah. Ini saking agama Islam itu sangat melindungi. Kemudian juga haram hartanya, harta nggak boleh dirampas. Tiba-tiba misalkan merampas harta orang lain. Jangankan harta orang atau orang muslim, harta orang muslim itu tidak boleh dirampas, tidak boleh. Karena itu hak orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ilmu kehormatan. Kehormatan ini juga tidak boleh dirampas. Misal mencemarkan nama baik orang lain, dicemarkan, difitnah, dituduh orang baik-baik, dituduh jahat. Orang baik-baik kemudian disebarkan isu jahat. Ini juga tidak boleh. Ghibah itu masuk gosip. Nah, di antara juga penyebab permusuhan adalah ghibah. Karena ghibah ini pasti pangkal awalnya adalah hasad. Karena dengki dia menghibah. Apa tujuan orang menghibah? Supaya orang-orang yang mendengarkan ghibahannya ini mendukung. Oh si A ini. Yaitu minta dukungan kepada orang yang mendengar supaya ikut membenci. Itu kan ada dua. Jadi kalau orang sudah kena perangkapnya ikut membenci berhasil. Akhirnya apa? Orang-orang yang kena pengaruh itu membenci si fulan. Padahal dia nggak tahu. Akhirnya terjadilah permusuhan. Dan inilah yang disebut oleh Nabi sebagai nama adu domba. Saya sebelumnya sudah nampak kata Nabi tidak masuk orang yang suka mengadu domba. Nah ini adalah perkara-perkara yang bisa merusak persaudaraan, perkara-perkara yang bisa menimbulkan permusuhan. Maka semua hal-hal ini adalah di dalam Islam sangat dilarang. Sangat jelas sekali penjelasan dari Nabi ini, rinci sekali ya, untuk supaya kita pahami dan supaya kita hindari. Dan perintah Nabi kepada kita adalah supaya satu sama lain kita bisa saling memupuk persaudaraan. Kalau misalkan sudah terjadi permusuhan, terjadi perselisihan, maka untuk segera diselesaikan. Bagaimana supaya kita tersadar agar tidak berlanjut perselisihan itu? Masing-masing harus bisa mengalahkan itu dan masing-masing harus sadar akan kehidupan akhirat. Kalau sudah sadar akan kehidupan akhirat, insya Allah dia tidak akan berpikir meneruskan permusuhan. Kenapa? Karena penyelesaian perselisihan di dunia yang tidak selesai diselesaikan di akhirat itu lebih berat. Karena pengadilannya adalah langsung dari Allah. Kalau kita sadar, itu permusuhan, besar nama itu berselisih. Kalau pada akhirnya nanti ada sama sesuatu, begitu aja. Kalau kita tuh berselisih dengan orang lain, pikir nanti di akhirat begitu. Dia bisa menentukan, walaupun kita punya amal ibadah yang banyak, gara-gara permusuhan ini akhirnya tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi itu aja cara berpikir kita. Insya Allah kita tidak akan berlarut-larut dalam perselisihan. Yang namanya itu pasti dalam berselisih. Namun seorang muslim yang bijak, yang cerdas, dia tidak akan melanjutkan perselisihan tersebut sehingga akhirnya berlarut-larut. Kalau dia berselisih sehari 2 hari selesai. 3 hari itu batas maksimalnya. Selebihnya dia berdamai. Itu kan seorang muslim. Bapak Ibu saudara-saudari yang bermanfaat, kita lakukan. Nanti kita lanjutkan setelah sholat subuh dari bulan sekian. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.